Shalom, selamat pagi, sukacita dan damai sejahtera senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan topik Allah itu agung di tengah-tengah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, seberapapun situasi yang kita lewati itu kita berkeluh kesah, ya. Tetapi ketika kita masih dikumpulkan bersama-sama seperti saat ini di penghujung tahun 2024, semuanya itu memberikan fakta, realitas, ya, bahwa Allah itu pemelihara sejati di dalam hidup kita. Dia yang terus menghantarkan kita untuk tetap berdiri mengikut Dia, dan di saat ini tentu selalu ada alasan untuk mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan berikan. Nah, tapi ternyata bukan itu saja, ya, bukan Allah setia melindungi kita, tetapi Dia punya maksud bahwa Dia senantiasa mendidik kita, ya, menghajar kita sebagai Bapa, yang menghendaki bahwa tahun-tahun yang kita lewati itu membawa satu peningkatan kualitas atau nilai kehidupan seperti yang Dia mau. Ya, itu yang luar biasa. Di Yesaya 12 itu adalah satu pasal yang pendek karena hanya terdiri dari 6 ayat, bagaimana penulis itu memahami sekali bahwa dia memuji-muji Allah karena Dia bukan hanya memberkati kita, tetapi sebagai Bapa yang mengajar dan mendidik kita, sehingga itu membawa satu sukacita yang luar biasa di dalam hidup kita. Nah, saya bacakan Yesaya 12. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan di mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-soraklah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengah kamu. Ya. Jadi penulis memberikan satu teladan bahwa ucapan syukur, puji-pujian kepada Tuhan itu sesungguhnya satu paket, ya, antara didikan, proses yang Dia berikan, dan berkat-berkat yang Dia curahkan. Ya. Seringkali, tapi dalam prakteknya orang seringkali kita bisa mengucap syukur itu karena berkatnya. Prosesnya tidak, karena prosesnya itu menyulitkan kita, tidak memberikan kenyamanan. Ya. Tetapi di sini ditunjukkan bahwa justru karena Dia Allah yang mengajar kita, mendidik kita, agar kita mempunyai satu kehidupan yang terus menuju yang lebih baik. Allah itu layak untuk dipuji. Di situ dikatakan Allah itu keselamatanku. Artinya keselamatan itu merupakan satu proses yang dikerjakan terus-menerus yang sampai akhirnya kita layak untuk dipersatukan dengan Bapa. Ya. Memang ya pada saat kita diproses Tuhan rasanya tidak enak. Tetapi setelah kita melewati proses itu,
kita akan merasakan manisnya didikan Tuhan. Ya. Sehingga dikatakan, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Jadi ada satu peristiwa yang persis dengan apa yang dikatakan firman itu gitu ya. Saya ingat ketika tahun 88 saya diterima di Sipenmaru namanya ya, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Dari usaha keras yang dilakukan, belum ada listrik, ayah tidak memberikan kesempatan untuk bimbingan tes gitu ya, jadi nyari buku di loaan. Terus ketika pengumuman kita harus beli ke Salatiga, itu jauh, beli koran. Ketika namanya ada di situ, saya bahagia sekali. Saya ketika mandi itu menimba air di sumur, jadi air di sumur itu diambil dengan menggunakan timba, itu rasanya ringan sekali, sambil nyanyi-nyanyi, sehingga airnya sampai di atas habis, karena airnya tumpah semua. Jadi itu menunjukkan bahwa pada kondisi normal, sesungguhnya menimba itu sesuatu yang berat. Mengambil air dengan menggunakan ember yang ditarik dengan tali berupa ban karet, gitu ya. Lebih-lebih kalau siang hari lapar itu berat sekali. Tetapi ketika hati kita bergirang karena kepuasan yang diberikan Tuhan, maka rasanya itu menjadi sangat ringan. Demikian kita, Bapak Ibu Saudara. Memang pada saat diproses, itu rasanya susah. Tetapi ketika di ujungnya kita menerima satu nilai yang diberikan Tuhan, satu rasa manis kehidupan karena kita telah melewati masa yang susah dengan kemenangan yang begitu rupa. Ada luapan sukacita yang luar biasa. Ya, rasa jerih payah, kesulitan, kesusahan yang lalu yang sudah kita lewati, sudah tidak terasa lagi. Kita bisa mentertawakan kebodohan kita, ketidakdewasaan kita, bagaimana payahnya kita sebelum kita dididik Tuhan, tetapi kita sudah dilewatkan pada satu proses yang mengubahkan kita. Jadi firman ini mengatakan, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bukankah Allah menyediakan satu waktu yang akan kita lewati? Kita akan diproses di dalam Dia, tapi pada saatnya nanti akan mendatangkan sukacita, kegirangan yang besar bagi kita semuanya. Kemudian ucapan syukur itu karena berkat Allah yang sudah dicurahkan. Allah itu setia, Allah itu pemelihara hidup kita. Kita memang akan memasuki tahun 2025, di mana kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Kalau dilihat situasinya, analis ekonomi, ahli-ahli mengatakan masanya bukan baik-baik saja. Tetapi kita percaya bahwa di saat ini pun kita menikmati bagaimana Allah yang hidup itu menjadi pelindung kota benteng kita yang teguh. Demikian kita dapat memastikan hati kita sehingga tetap tenang bahwa di masa yang akan datang, Tuhan tetap menjadi pelindung kota benteng perlindungan kita yang penuh. Kita terus percaya, kita terus berharap, kita terus maju bersama Tuhan. Kita nikmati prosesnya, karena pada akhirnya memberikan kegirangan sejati dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.